Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Panima. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Selamat menyaksikan teman-teman. Pertama nih, saya akan menjelaskan apa itu latar belakang. Latar belakang menurut chapter 2012, isi latar belakang masalah dalam karya ilmiah secara umum adalah sebagai berikut. Ada beberapa nih. Yang pertama, ada data atau fakta. Yang data dan fakta akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang masalah. Dengan data atau fakta yang ditulis penulis dapatkan, maka penulis harus menjabarkan masalah apa yang harus dibahas. Tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Yang kedua, ada analisis ini berisi terhadap permasalahan ada sampai jelas. Lalu yang ketiga, mengapa harus diteliti? Dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan kenapa harus diteliti lagi begitu. Nah, di sini saya akan memberi contoh latar belakang. Menurut gizi ya teman-teman, pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang pemilihan bahan makanan dan konsumsi sehari-hari yang baik. Status gizi merupakan pewujudan dari nutrisi seseorang dalam bentuk variabel tertentu, yaitu status gizi buruk, status gizi kurang, status gizi baik, status gizi lebih, dan obesitas. Kurangnya pengetahuan tentang kontribusi gizi dari berbagai jenis makanan menimbulkan masalah kesehatan dan produktivitas pada remaja. Diketahui bahwa pengetahuan gizi memberi bekal pada remaja bagaimana memilih makanan yang sehat dan mengerti bahwa makanan berhubungan erat dengan gizi dan kesehatan. Lalu kita masuk kepada materi kedua ya teman-teman, tentang tujuan penelitian. Menurut Syarfuddin Jamal 2012, secara umum tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, penelitian dasar atau basic research dan penelitian terpakai atau applied research. Yang disebut penelitian dasar ialah suatu penelitian yang mempunyai intelektual yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Contoh tujuannya ini, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap status gizi pada remaja usia 15 sampai 18 tahun. Lalu kita masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian ada beberapa hal yang dapat kita pandang sebagai manfaat baik akademis maupun praktis. Dengan mengangkat penelitian ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada manfaat teoritis. Adapun penelitian ini selain memiliki manfaat teoritisnya, penelitian harus memaparkan manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukannya. Lalu yang kedua itu ada manfaat praktis. Adapun penelitian ini selain memiliki manfaat praktisnya, penelitian harus memaparkan manfaat praktis dari penelitian yang harus dilakukannya. Lalu yang selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau disebut juga dengan kajian pustaka atau literature review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali sebagaimana literatur yang dipublikasi oleh akademis atau peneliti lainnya sebelum terkait topik yang akan kita teliti. Contoh tinjauan pustaka ini menemukan bahwa kepemimpinan memiliki peranan penting dalam kemanajemenan perbaikan status gizi. Yang pertama, kepemimpinan efektif yang dapat mendorong perubahan kebijakan, program, dan intervensi yang berpihak pada perbaikan gizi. Yang kedua, ada komunikasi yang jelas dan yang mudah dipahami dari
seseorang yang dipimpin dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi dan mendorong perubahan perilaku ke arah pola makan yang lebih sehat. Dan yang ketiga, itu keterampilan kepemimpinan diperlukan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dan mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pangan gizi. Lalu kita masuk kepada materi selanjutnya, cara mencegah plagiarisme. Eh, yang pertama itu kita harus memahami konsep plagiat ini. Yang pertama itu ada plagiat terjadi ketika seseorang menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Yang kedua berupa copy paste, paraphrase tanpa sumber atau penggunaan ide tanpa pengakuan. Yang kedua kita selalu harus mencantumkan sumbernya. Digunakan kutipan langsung jika mengambil kata-kata secara persis dari sumber. Lalu yang ketiga, gunakan teknik parafrase yang benar. Jangan hanya mengganti beberapa kata dalam kalimat asli. Pahami makna dan tulisan kembali dengan struktur yang berbeda. Lalu yang keempat, gunakan alat deteksi plagiarisme. Gunakan perangkat lunak seperti Turnitin, Wamari, atau copy-paste untuk memeriksa kesamaan teks. Lalu yang kelima itu buat catatan yang baik saat riset. Catatan sumber referensi sejak awal agar tidak lupa mencantumkannya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada soal latihan. Seorang mahasiswa sedang menyusun skripsi tentang efek diet tinggi serat terhadap kadar gula pada pasien diabetes tipe 2. Ia ingin memasukkan beberapa tinjauan pustaka penelitiannya. Informasi apa yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka itu? Yang pertama, yang A itu ada teori peneliti sebelum mengenali diet serat tinggi dan diabetes. Yang B itu pendapat subjektif penulis tentang efektivitas diet tinggi serat. Lalu yang C itu metode penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Yang D itu kesimpulan akhir dari penelitian yang sedang dilakukan. Jawabannya A ya teman-teman. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teori penelitian sebelumnya yang relevan dan topik penelitian. Informasi ini membantu memahami konsep, memperkuat dasar penelitian yang sedang dilakukan. Lalu ada nih soal kedua nih, seorang peneliti menemukan bahwa banyak remaja sedang mengalami anemia akibat kekurangan zat besi yang berhubungan dengan pola konsumsi makanan yang kurang bergizi. Ia ingin melakukan penelitian tentang efektivitas edukasi dalam meningkatkan asupan zat besi pada remaja. Adapun pertanyaannya, apa yang sebaiknya dimasukkan ke dalam latar belakang penelitian ini? Yang A, ada nih data prevalensi anemia dan faktor risiko berkontribusi. Yang B, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. C, itu daftar metode penelitian yang digunakan. Lalu yang D itu hanya tujuan penelitian tanpa menyebutkan permasalahannya. Jawabannya A ya teman-teman ya. Latar belakang penelitian harus menjelaskan masalah yang mendasari penelitian tersebut, data kejadian, faktor penyebab, serta urgensi penelitian yang dilakukan. Lalu ada soal yang nomor 3. Seorang mahasiswa gizi menulis skripsi dan menemukan bahwa informasi jurnal internasional agar terhindar dari plagiarisme. Ia harus melakukan beberapa langkah tersebut. Adapun pertanyaannya, manakah langkah-langkah yang tidak tepat untuk mencegah plagiarisme? Yang A, mengutip sumber asli dengan format citasi yang sesuai. Lalu yang B, itu menggunakan alat pendeteksi plagiarisme sebelum mengumpulkan skripsi. Lalu yang C, kita menggunakan ulang paragraf dari jurnal tanpa perubahan dan tanpa sitasi. Lalu yang D, menulis ulang informasi dengan bahasa sendiri dan tetap mencantumkan sumbernya.
Jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Menyalin paragraf sumber lain perubahan tanpa menyebutkan sumber termasuk plagiarisme. Untuk menghindari plagiarisme, mahasiswa harus mengutip dengan benar, menggunakan prefase yang baik, serta memanfaatkan alat deteksi plagiarisme. Wah, teman-teman, akhirnya selesai juga ya materi kita kali ini ya. Eh, Demikian dari saya Stefani Mima, pamit undur diri, bye-bye. Terima kasih teman-teman.